Tak ada yang tahu kapan Prabowo pertama kali bertemu dengan Siti Hediati Haryadi alias Titi, anak Presiden RI kedua Soeharto. Ada yang menyebut pertemuan Prabowo dan Titi atas perantara Wismoyo Arismunandar, komandan Prabowo di Kopassus. Wismoyo adalah adik ipar Presiden Soeharto. Ia menikahi Siti Haryanti, adik Ibu Tin. Namun, ada juga yang bilang bukan Wismoyo yang mempertemukan Prabowo dan Titi. Prabowo dan Titik berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Sebelum dengan Titik, Prabowo juga sempat beberapa kali dekat dengan perempuan. Salah satunya adalah seorang gadis asal Jogja. Hubungan Prabowo dengan gadis Jogja ini sudah serius. Tapi karena kesibukan Prabowo sering tugas ke lapangan, membuat hubungan keduanya putus. Prabowo akhirnya berpacaran dengan Titi Soeharto. Ketika itu Prabowo sempat minta izin ke sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo untuk membawa teman wanitanya ke rumah. Saat bertemu, Sumitro mengaku langsung tertarik. Apalagi wajah wanita itu tampak familiar di ingatan Sumitro. Prabowo tak bilang ke ayahnya bahwa wanita yang bawa itu adalah anak seorang presiden. Kepada sang ayah, Prabowo hanya bilang gadis tersebut salah satu murid Sumitro. Titik ternyata pernah menjadi mahasiswi Sumitro dan harus mengulang mata kuliah yang diajar Sumitro. Lama-kelamaan Sumitro tahu bahwa teman dekat anaknya itu adalah seorang putri Presiden RI. Begitu tahu anaknya pacaran dengan Putri Cendana, yang terlintas di pikiran Sumitro, anaknya bisa celaka jika tidak serius terhadap Titi. Tak terbayangkan oleh Sumitro kalau Prabowo sampai mempermainkan anak presiden. Hal ini ia sampaikan langsung ke putranya tersebut. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu. Ternyata Prabowo tak main-main menjalin hubungan dengan Titi. Buktinya, Prabowo membawa Titik ke rumah neneknya Ibunda Sumitro, Siti Katumi di Matraman. Siti Katumi adalah sosok yang paling disegani oleh anak-anak Sumitro. Maka ketika Prabowo sudah berani membawa Titik ke rumah neneknya, itu berarti dia sudah serius. Kesan pertama yang ditangkap Siti Katumi terhadap Titik bahwa Titik adalah perempuan baik. Sikapnya tampak baik, lemah lembut, dan sopan. Nenek Prabowo belum mengetahui siapa Titi sebenarnya. Ia hanya mengira Titi adalah anak Jogja yang kuliah di Jakarta dan mondok di sekitar kawasan Menteng. Dalam kunjungan kedua kali ke Matraman, barulah terungkap siapa Titik sebenarnya. Kontan saja nenek Prabowo terperanjat. Semenjak itu, sikapnya justru agak berubah. Bukannya tak setuju, melainkan Siti Katumi sangat anti-feodal. Siti Katumi tahu Ibu Tin berasal dari Mangkunegara yang dianggapnya sangat feodal. Ini berbeda dengan latar belakang budaya Ibunda Sumitro yang berasal dari Jawa Timur. Sikap Siti Katumi yang anti-feodal sangat terlihat ketika meminta suaminya Margono Joyo Hadikusumo tidak menggunakan gelar kebangsawanan KRT. Siti Katumi juga menolak tinggal di Solo. Namun, baik Sumitro maupun Siti Katumi cukup tertarik dengan kepribadian Titi yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Jadinya muncullah kebimbangan. Hubungan Sumitro dengan Ibu Tin saat itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro tidak mengikuti titah Ibu Tin dalam tender impor cengkeh. Ibu Tin memerintahkan agar tender diserahkan ke Sukamdhani Shahid Gito Sarjono. Namun, Sumitro memberikan hak impor cengkeh kepada Prabowo Sutejo dan Lim Siu Liong. Ibu Tin marah. Ia tak menegur Sumitro selama 1 tahun. Saat berjumpa Sumitro, Ibu Tin membuang muka. Namun ada yang berbeda saat keduanya bertemu di sela upacara kenegaraan di Istana Merdeka pada tahun 80-an. Ibu Tin mendekati Sumitro, setengah berbisik ia bertanya, Pak Mitro bagaimana? Baik-baik saja Bu, jawab Sumitro. Ternyata bukan itu maksud Ibu Tin. Bagaimana anak-anak kita? Ulang Bu Tin lebih jelas. Baru Sumitro ngeh. Dengan berlagak pilon, Sumitro menjawab, ya bagaimana Bu, kita serahkan saja pada anak-anak kita.
"Ya, tapi kita diam-diam saja, jangan diumumkan dahulu," ujar Ibu Tin. Dalam adat Jawa, sebetulnya Ibu Tin tidak patut bertanya demikian mengingat hubungan Prabowo Titi belum pasti benar. Tapi Sumitro senang juga, berarti Ibu Tin dalam hal ini sudah tidak terlalu kaku dalam memegang adat Jawa. Beberapa waktu kemudian datang lagi Chua Hok Sui, orang kepercayaan Prabowo Sutioso dalam mengurusi impor cengkeh. Ia berkata kepada Sumitro mengenai hal yang sama. Bahkan Chua Hok Sui mendorong Sumitro agar meresmikan segera hubungan Prabowo Titi. Sumitro masih bingung harus bagaimana. Ia lantas bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusan dengan Titi. Prabowo sendiri belum mengerti adat Jawa yang dinilainya irasional dan menganggap aneh banyak orang yang hendak ikut campur dalam hubungannya dengan Titi. "Ya, nanti saya lamar," jawab Prabowo saat ditanya sang ayah. Prabowo terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendirian, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Keluarga Cendana mengirimkan utusan khusus ke keluarga Sumitro. Utusan khusus ini memberitahu keluarga Sumitro sudah bisa datang melamar ke keluarga Soeharto. Kepada utusan khusus ini Sumitro mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, melainkan bahasa Indonesia agar lebih egaliter. "Istri saya orang Minahasa, bukan Jawa, jadi nggak mengerti bahasa Jawa. Saya ingin siapapun, termasuk besan saya, harus menghormati istri saya. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau mereka menganggap ini kurang sopan, ya that's too bad," ujar Sumitro. "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga, pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan termuka," jawab Soeharto. Sumitro memahami kecemasan Soeharto, mengingat kedua anak ini, yang satu seorang perwira tapi tak mengerti adat Jawa, dan yang wanita masih suka disko. Keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan dengan penuh sikap hormat. Terlebih-lebih Ibu Tin terlihat amat bahagia. Dia mungkin sudah melupakan rasa sakit hatinya ditolak Sumitro ihwal impor cengkeh. Lamaran diterima. Keluarga Cendana mulai mempersiapkan acara pernikahan. Ada 300-an orang yang jadi panitia. Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari. Demi acara pernikahan ini, Soeharto sudah meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara. Tak hanya itu, Soeharto bahkan rela turun ke lapangan memeriksa tarup di rumah jalan Cendana. Soeharto bahkan tidak keberatan memberi penjelasan soal keris kepada muda-mudi yang ada dalam acara persiapan. Pesta pernikahan Prabowo Titik berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada 8 Mei 1983. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Jenderal M. Yusuf, mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Prabowo dan Titi menikah dengan upacara yang megah. Acara dilakukan dengan adat Jawa. Ada sungkem-sungkeman dan suap-suapan. Acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus karena cuaca hari itu cukup bersahabat. Gerimis baru turun kecil-kecil pada pukul 13 ketika tamu-tamu perlahan-lahan menghilang pulang. "Pawang memang menjamin sampai pukul 2 kok," kata seorang panitia seperti dikutip dari Tempo. Dilaporkan pula sekitar 2 km dari tempat hajatan itu hujan deras turun. Keluarga Prabowo pun bikin hajatan esok harinya tanggal 9 Mei 1983. Acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta. Prabowo memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Baret Merah, sementara pengantin perempuan mengenakan pakaian adat Jawa. Usai menikah, Titi mengaku pada Tempo ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. "Sudah masanya berhenti macam-macam," ujar Titi. Titi juga mengaku sudah pensiun dari hobinya yang suka disko. Setelah pernikahan itu, Titik menjadi istri dan ibu rumah tangga.
Titik juga hendak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI. Saat itu ia sudah tingkat 5. Di tahun berikutnya, Titik belum juga lulus kuliah karena sibuk dengan kelahiran putranya Regowo Hedi Prasetyo alias Didit. 2 tahun setelah menikah, barulah Titik menjadi sarjana ekonomi. 2 tahun setelah menikah, barulah Titik menjadi sarjana ekonomi. Kapten Prabowo Subianto menikah dengan Titik, anak Presiden Soeharto pada 8 Mei 1983. Soeharto tetap tak bisa melepaskan pernikahan anaknya dari unsur politik. Soeharto melarang Sumitro, ayah Prabowo, mengundang mantan Kapolri Hugeng di acara pernikahan Prabowo Titik. Sumitro dan Hugeng adalah sahabat dekat. Sumitro sebenarnya sudah berencana ingin menjadikan Hugeng sebagai saksi pernikahan anaknya. Namun apa daya, calon besan yang juga Presiden RI itu sudah mengeluarkan titah, tak ingin merusak suasana, mau tak mau Sumitro mengikuti kemauan Soeharto. Sumitro lalu menemui Hugeng, memberitahukan hal tersebut. Pak Harto tidak berkenan kamu hadir dalam acara pernikahan. Saya mohon maaf Hugeng, ujar Sumitro sambil menangis. 4 bulan setelah pesta pernikahan, Prabowo harus kembali ke medan tempur di Timur Timur. Ketika melaksanakan tugas di tim-tim, Prabowo dan pasukannya mengalami pertempuran hebat. Radio penghubung pasukannya hancur. Ini membuat komunikasi dengan markas terputus. Tentu hal ini meresahkan Presiden Soeharto. Bagaimanapun, Prabowo telah menjadi anak Presiden Soeharto karena menikahi Titik Soeharto. Hampir sepekan lamanya isu berseliweran termasuk di Jakarta bahwa Kapten Prabowo Subianto telah meninggal dunia di medan tempur. Setelah melakukan upaya perbaikan, radio penghubung bisa nyala kembali. Radio penghubung berhasil menghubungi Istana Negara. Seseorang menerima telepon itu. Menurut Laode Ilham, anak buah Prabowo, di ujung telepon terdengar suara Presiden Soeharto. Dengan sigap, Laode melaporkan situasi terakhir pasukan termasuk kondisi komandannya Prabowo Subianto yang sehat walafiat dan membantah isu gugurnya Prabowo Subianto. Siap Jenderal, Mas Bowo kondisinya sehat walafiat, jelas Laode Ilham. Ia kemudian menyerahkan telepon itu kepada Prabowo untuk berbicara langsung dengan Presiden Soeharto. Setelah menjadi besan, hubungan keluarga Sumitro Soeharto berjalan biasa saja. Hubungan ini tak dapat dikatakan jauh, tapi juga tak bisa dibilang mesra. Beberapa kali bahkan diwarnai perbedaan pendapat. Agak sulitnya terjalin hubungan yang akrab menurut Sumitro karena bersumber dari perbedaan kultur di antara kedua keluarga. Soeharto dari Jogja dan istrinya berasal dari lingkungan Keraton Mangkunegara. Keluarga Soeharto ini sangat kental warna Jawanya, amat feodal. Sebaliknya, keluarga Sumitro sangat berbeda dalam tradisi yang terbuka, egaliter, sangat modern, berbasis pendidikan barat, dan dalam banyak hal justru tak paham dengan tradisi Jawa. Istri Sumitro berasal dari Minahasa yang lama hidup di Eropa. Sumitro sendiri dibesarkan keluarganya di daerah Banyumas yang memiliki tradisi memberontak. Sumitro menjelaskan bahwa silsilah keluarganya sebetulnya juga berasal dari Jogja, namun dari kelompok pemberontaknya sehingga harus terusir ke Banyumas. Leluhurnya ialah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Murdo di Ningrat. Sumitro mengungkapkan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa seperti di keluarga Soeharto. I can do that, daripada saya harus munafik. Sumitro menyadari bahwa pribadinya sangat berbeda. Kebiasaannya untuk senantiasa bersikap terbuka dalam mengutarakan sesuatu, tak ada yang perlu ditutup-tutupi, semuanya serba terus terang. Namun, keluarga Soeharto tetap menghormati adanya perbedaan kultur tersebut. Dalam saat-saat berlebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Ibu Tin, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Bahkan, Sumitro diminta menjadi saksi pernikahan Mami Soeharto. Hubungan keluarga Sumitro Soeharto mulai agak renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap dengan sifatnya yang terbuka dan merdeka. Ia masih mengunjungi dan mengundang HR Darsono, lawan politik Soeharto. Ini Sumitro lakukan karena jasa Darsono selama Sumitro berada di pembuangan di London.
Sumitro juga tak pernah berhenti melancarkan kritik-kritiknya yang tajam terhadap jalannya pembangunan. Salah satu kritik Sumitro yang membuat panas telinga Presiden ialah sinyalemennya mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Sumitro merasa Soeharto semakin memerintah bak seorang raja. Semula Soeharto masih mau memperhatikan kritik-kritik Sumitro. Namun, dalam 10 tahun terakhir, Presiden tidak pernah menggubrisnya. Soeharto lebih senang memperhatikan ucapan dan kemauan orang-orang semacam Antoni Salim atau Bob Hasan. Ketika Sumitro kelewat keras mengkritik, maka sang anak menantu akan datang kepada Sumitro sembari menyampaikan pesan Presiden. "Ada apa, Ti? Ada pesan dari Bapak." Begitu biasanya Sumitro langsung menyambut. "Iya, Bapak bilang, Ti, mertuamu sudah priai sepuh kok masih radikal saja," ujar Siti Hediati. Sumitro tenang saja menerima pesan tersebut. Ia justru balik bertanya, "Ya, saya memang sudah terlalu tua untuk mengubah diri." Dari hari ke hari, Soeharto semakin bertambah kurang senang mendengar kritik-kritik Sumitro. Tapi Soeharto tak pernah menunjukkan rasa marahnya terhadap Sumitro. Kata-kata Soeharto tetap halus walaupun mungkin sedang marah. Ia adalah pribadi yang mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Sumitro tak sungkan pula mengkritik Soeharto ihwal perilaku anak-anak Presiden. "Pak, yang saya dengar dari mana-mana, putra-putri Bapak menjadi masalah politik," kata Sumitro. Mendengar kritikan tersebut, Soeharto menjawab, "Ya, Pak Mitro, saya menyadari anak-anak sudah menjadi isu politik." Prabowo Subianto sendiri telah lama memiliki hubungan yang dingin dengan Bambang, Tutut, Mami, dan Tommy. Semua anak Soeharto mendendam kepada Bowo, cuma Sigit yang sedikit netral, ungkap Sumitro. Prabowo mewarisi sikap ayahnya yang kerap bersikap terbuka. Bila tidak senang terhadap sesuatu hal, Prabowo langsung mengemukakannya. Prabowo amat prihatin menyangkut sepak terjang bisnis anak-anak Presiden. Bahkan Prabowo sempat dongkol ketika sang istri ikut-ikutan dalam bisnis tersebut. Ia pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran markup-nya mencapai 4 kali lipat dari harga sebenarnya. Prabowo dengan ketus menyebut perbuatan itu sebagai penjarahan. Tatkala Tutut sangat mendominasi penyusunan kabinet dan keanggotaan MPR DPR tahun 1997, Prabowo juga bereaksi keras. "Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan?" Hubungan Bowo dengan anak-anak Pak Harto tidak baik, selalu bentrok meski tidak pernah tersiar keluar. Bentrok dengan Tommy soal cengkeh, dengan Mamik soal helikopter, kata Sumitro. Setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu kepada ayahanda tercinta Soeharto. Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya, kata Prabowo mengenai perilaku anak-anak Soeharto. Mei 1998 terjadi badai politik di Indonesia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Aksi demo mahasiswa itu sampai menduduki gedung MPR DPR. Keluarga cendana marah mengapa Prabowo yang saat itu menjabat Pangkostrat membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan sang raja. Prabowo dianggap berkonspirasi dengan Habibie untuk menjatuhkan Soeharto. Tutut dan Mami marah-marah kepada Prabowo. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR?" Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Anak-anak Soeharto lalu bertanya apa solusi dari semua itu. Ada dua opsi yang diutarakan Prabowo. Pertama, Soeharto mesti mengundurkan diri. Kedua, Presiden harus melakukan kompromi dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh keluarga cendana, ujar Sumitro. Prabowo sebenarnya sudah berhasil mencegah aksi 1 juta orang di Monas yang digagas Amin Rais. Prabowo lalu bergegas ke Cendana guna melaporkan keberhasilannya menggagalkan aksi demo di Monas. Sampai di Cendana, Soeharto sedang duduk bersama Panglima ABRI Wiranto dan putra-putri Cendana. Melihat Prabowo datang, Mami langsung berdiri sambil menunjuk ke arah Prabowo. "Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi," bentak Mami.
Prabowo melihat sang istri menangis. Namun apa daya, ia harus keluar dari cendana. Prabowo sakit hati dituding sebagai pengkhianat. Sejak itu, Soeharto enggan bertemu dengan menantunya itu. Ketika akhirnya Soeharto lengser, pernikahan Prabowo dan Titi karam. Mereka bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut Farid Prawiranegara, Karib Prabowo, sahabatnya itu memilih mengakhiri pernikahannya karena tekanan politik. Kedua keluarga besar tidak bisa disatukan. Meski antara Prabowo dan Titi sebenarnya tidak ada masalah, kata Farid. Sumitro mengatakan pernikahan Prabowo dan Titi adalah kecelakaan sejarah. Namun, ia tidak pernah menyesali sang anak menikahi putri presiden. Is everything I need, and everything to me. Baby, every single part is who you're meant to be. 'Cause you were meant for me, and everything happens for a reason. It's all a blessing in disguise. I used to question who I was, but now I see the answers in your eyes. 'Cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me. Baby, every single part is who you're meant to be. 'Cause you were meant for me, and you're everything I need. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, "Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia." Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan, akhirnya Prabowo pergi ke Yordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari 1 tahun, bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan, tapi berusaha untuk menghindari fitnah. Prabowo kembali ke tanah air di era Presiden Abdul Rahman Wahid, tepatnya pada Januari tahun 2000. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya, Hasim Suyono Joyo Hadikusumo, menjadi pengusaha. Prabowo memiliki beberapa perusahaan di dalam dan luar negeri dalam beragam bidang usaha, perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain menjadi pengusaha, Prabowo juga memimpin organisasi-organisasi kerakyatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), IPSI yang merupakan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo selalu mengusung ekonomi kerakyatan agar tidak merugikan pedagang kecil dan bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak hanya meniti karir di bidang ekonomi dan aktif sebagai ketua umum di berbagai organisasi kerakyatan, Prabowo pun terjun ke dunia politik dengan membentuk sebuah partai politik bernama Gerindra. Partai politik yang diusungnya
mendapatkan 26 kursi di DPR RI pada pemilu 2009. Sukses ini tentu bukan saja menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat pada sosok Prabowo, tapi juga memperlihatkan bagaimana usaha keras Prabowo dalam membangun partai demi mewujudkan Indonesia Raya yang sejahtera. Mulanya beliau menolak, karena sangat betul juga pendapat beliau itu mengatakan sudah terlalu banyak partai, untuk apa kita membangun satu partai lagi. Nah, mungkin ormas, tapi juga saya sampaikan banyak ormas. Tetapi akhirnya Pak Prabowo sangat setuju dan beliaulah akhirnya menginisiasi partai yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra. Nah, untuk mengenai lambang, sebetulnya sudah banyak waktu itu kita survei lambang apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Nah, tetapi Pak Prabowo sejak awal menginginkan kenapa kita tidak pakai saja kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda ini adalah lambang yang sudah dikenal oleh rakyat dan ini juga melambangkan sebetulnya Pancasila. Kalau kita lihat banyak partai politik, bahkan banyak yang mengaku partai nasionalis. Tapi hanya satu partai, yaitu Partai Gerindra, yang saya temukan berani secara terbuka membuka sayap berbagai agama. Ada sayap Kristiani, sayap Muslim, sayap pemuda, sayap perempuan. Di sana ada satu sayap untuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Sehingga hari ini kami punya kekuatan pasukan hampir di 20 provinsi. Hingga kini, Prabowo Subianto terus bergerak memperjuangkan pemikirannya yang tercurah untuk Indonesia Raya, menuju masyarakat madani yang makmur, damai, rukun, dan bermartabat. Perjuangan yang sudah dirintis sejak zaman nenek moyang beliau, Sultan Agung, Banyak Wide, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, kini tersandang di bahunya. Terus berjuang bersama Gerakan Indonesia Raya, menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. Unless you pack your bags, you're coming with me. Tired of